Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Junaidi. Pada video UAS kali ini saya akan mempresentasikan pengujian end-to-end testing pada aplikasi web Sobat Askia. Di sini berbeda dengan unit test yang hanya menguji fungsi kecil secara terisolasi. Nah, end-to-end testing ini bertujuan untuk menguji seluruh alur aplikasi dari sudut pandang pengguna asli, mulai dari antarmuka front-end, komunikasi API back-end, hingga penyimpanan database. Nah, alur kerja Gateway ini ada 5 tahapan utama. Yang pertama ada test setup dan browser launch, yang mana kami menggunakan Playwright itu untuk membuka instance browser secara otomatis, bisa menggunakan Chromium, Firefox, atau WebKit. Nah, tapi nanti saya akan menjalankannya lewat terminal saja. Nah, yang kedua ada state preparation, yaitu yang artinya membersihkan local storage dan cookies agar setiap skenario pengujian berjalan dari kondisi awal yang bersih dan diakhiri juga bersih. Nah, yang ketiga ada user action interaction atau interaction. Nah, ini adalah robot otomatisasi tindakan pengguna seperti mengetik pesan atau mengklik tombol submit, atau juga bisa berpindah halaman. Nah, yang keempat ada assertion atau verification. Ini untuk menguji apakah elemen UI yang diharapkan atau yang di-expect itu benar-benar muncul di layar dengan respon yang valid. Dan yang kelima ada clean up, menutup browser dan menghasilkan laporan eksekusi test report. Nah, langsung saja masuk ke bagian run-nya. Kita coba tes run-nya dulu. Nah, di sini saya akan menjalankan tes E2E-nya. Ada 72 tes menggunakan satu worker. Kalau misalkan checklist itu tandanya berhasil, kalau expired, kalau misalkan strip itu berarti ke skip. Playwright ini akan membuka browser secara otomatis dan mensimulasikan pengguna guest yang mengirimkan pertanyaan pada fitur AI chat. Bisa kita lihat di layar sini. Atau misalkan saya buka di browser, nanti ketika saya ngeran ini, nanti di Chrome tersebut akan otomatis itu, kayak misalkan bisa ngetik halo terus dia ngeklik tombol kirim apakah valid atau tidak gitu, itu bisa. Ini kita tunggu saja sampai selesai. Emang lama. Nah, sambil menunggu, di GSChatSpec.js ini ada contoh yang contoh E2E. Nah, pada baris kedua ini kita akan mengimpor fungsi test dan expect dari Playwright test. Ini digunakan untuk mendefinisikan blok pengujian, sedangkan expect ini digunakan untuk melakukan pengecekan atau assert gitu. Nah, di baris keempat sampai 14 ini ada test.use dan before each, yang mana kita memastikan pengujian dimulai dari kondisi bersih. Nah, test use ini mengosongkan cookies, dan before each ini untuk menjalankan script untuk membersihkan local storage browser agar tidak ada sisa dari tes sebelumnya gitu. Nah, di page goto atau
Page locator ini mengarahkan browser ke halaman chat, guys. Dan selanjutnya, kita menggunakan page locator data test ID serta pertanyaan input untuk menemukan kolom input chat menggunakan atribut data test ID. Nah, ini adalah best practice A2A testing karena lebih stabil dan tidak mudah patah dibanding selektor CSS biasanya gitu. Nah, kita masuk ke simulasi aksi penggunanya. Ada fill and click. Si robot atau A2A otomatisasi ini akan mengisi kolom pertanyaan dengan kata halo, memastikan tombol submit itu tidak rusak gitu, atau memastikan tombol submitnya itu to be enabled, lalu mengklik secara otomatis gitu. Lalu masuk ke pengecekan hasil ya. Terakhir, di sini kita melakukan 3 verifikasi. Yang pertama ada pesan user, tampil dan berisi halo, harus tampil halo. Dan yang kedua ada memastikan elemen jawaban teks. Dan yang ketiga ada memastikan teks respon AI tidak kosong dan panjangnya lebih dari 5 karakter. Jika ketiga kriteria ini terpenuhi, pengujian dinyatakan passed gitu. Nah, ini ada hasil E2E-nya. Ada yang ke cover, ada yang ke uncover, dan juga ada yang ke skip. 7 skip, 5 tidak dijalankan, 49 passed, dan 11 failed. Mungkin ini karena apa red limit saya matikan, atau red limitnya itu untuk yang production aja. Dan ini ada contoh satu lagi, ada di login flow spec.js. Nah, dalam A2A testing yang lebih kompleks seperti ini, kami menggunakan teknik API login bypass. Daripada mengisi form login melalui UI setiap kali, pengujian yang memakan waktu banyak dan beresiko terbentur third party juga. Di sini kita melakukan autentikasi langsung via REST API. Mengambil JWT token lalu menginjek langsung ke local storage-nya. Ini membuat eksekusi A2A test jauh lebih cepat dan deterministik juga. Jadi kesimpulannya, penerapan A2A testing dengan Playwright pada aplikasi Zapata-Skia memberikan manfaat besar. Kita tahu jadi memastikan fitur utama seperti AI chat dan autentikasi berjalan lancar di lingkungan real ini. Dan yang kedua, pengujian manual yang membutuhkan waktu berjam-jam kini dapat selesai hitungan detik secara otomatis sebelum aplikasi dirilis ke server produksi gitu. Jadi sebelum atau ketika kita membuat suatu fitur kita harus menjalankan tes dulu. Nah, ini fungsi otomatisasi tes juga. Jadi kita tidak mentah-mentah langsung mengirim fitur yang sudah jadi gitu. Kita juga harus divalidasikan menggunakan testing ini agar fitur tersebut tidak cacat dan layak dipakai di server production. Seperti itu. Mungkin nanti setelah ini saya akan mencoba menjalankan yang via Chromium atau via browser Playwright-nya. Jadi demikian dulu penjelasan alur dan bedah kode A2A testing untuk tugas UAS ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang tadi saya bilang, saya akan menjelaskan atau melihat
si tes secara langsung. Tadi kan di terminal saja. Sekarang kita bisa melihat proses si playwright-nya. Komennya adalah npx playwright test strip 2 hidden. Nah, ini dia akan mencoba satu persatu fitur, mana yang error, mana yang berhasil, mana yang di skip. Nah, kita bisa melihatnya. Dia melakukan login, dia melakukan chat. Nah, apakah jawabannya sesuai ekspektasi atau tidak? Kita bisa men-setnya itu di kode tesnya. Dia membuka halaman yang baru, melakukan conversation ulang lagi. Dan ini akan tesnya juga sampai 72, sama seperti yang di terminal tadi. Jadi kita tunggu saja sampai selesai. Mungkin kalau yang bagian backend tidak perlu menggunakan UI-nya gitu. Tapi kalau yang perlu menggunakan UI, dia akan menampilkan gitu. Nah, seperti ini. Jadi si testing ini mengambil akun saya, lalu dia ngetes sendiri gitu. Ini sedang menunggu jawaban dari AI-nya. Dan ini mungkin masih halu deh ya. Saya nanya SKS, tapi dia malah bilang juga untuk program Al-Quran. Tadi ada versi mobile-nya, dia memperkecil sendiri.
selesai. Mungkin seperti itu yang versi UI-nya ya.